Nilai tukar rupiah melemah hingga ke level terendah sepanjang sejarah. Pada tanggal 12 Mei 2026, rupiah untuk pertama kalinya menembus level psikologis 17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah tersebut tidak lepas dari tekanan eksternal yang kembali meningkat. Pelaku pasar keuangan kembali khawatir dengan perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah yang belum kunjung mereda seiring adanya pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meragukan keberlanjutan gencatan senjata dengan Iran dan menolak tawaran damai terbaru dari Teheran. Selain itu, laporan yang menyebut Trump akan bertemu dengan tim keamanan nasionalnya untuk membahas kemungkinan dimulainya kembali operasi militer di Iran juga menambah kekhawatiran pasar. Berlanjutnya konflik Timur Tengah memicu kenaikan harga komoditas energi, khususnya minyak, yang didistribusikan melalui Selat Hormuz, jalur vital untuk perdagangan minyak dunia yang ditutup oleh Iran sebagai respons atas serangan Amerika Serikat dan Israel ke negara tersebut. Kenaikan harga energi pada akhirnya akan memicu kenaikan inflasi di berbagai negara dan mempengaruhi kondisi perekonomian. Fenomena itu pun membuat investor khawatir dan cenderung memburu dolar Amerika Serikat sebagai aset safe haven. Dan langkah itu pun memicu penguatan dolar Amerika serta memukul mata uang negara lainnya termasuk mata uang negara-negara di Asia tak terkecuali rupiah. Pada 12 Mei 2026, rupiah menjadi mata uang terlemah kedua di ASEAN setelah peso Filipina. Rupiah yang melemah memicu kekhawatiran terkait dampaknya bagi perekonomian. Barang-barang impor atau produk dengan bahan baku impor akan semakin mahal dan pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan inflasi. Posisi cadangan devisa Indonesia pun berpeluang terus tergerus jika pelemahan rupiah terus terjadi. Dan faktanya, cadangan devisa Indonesia memang terus turun sejak awal tahun 2026 ini. Pada akhir Desember 2025, cadangan devisa RI berada di level 156,5 miliar dolar Amerika Serikat. Namun di akhir April 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat hanya 146,2 miliar dolar Amerika. Ini berarti cadangan devisa telah tergerus sekitar 10,3 miliar dolar Amerika hanya dalam 4 bulan pertama di tahun ini. Menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah yang tak kunjung reda, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan bahwa rupiah terbilang undervalued atau tidak sesuai dengan fundamental perekonomian Indonesia yang dinilai masih baik. Perekonomian Indonesia tumbuh 5,61% pada kuartal pertama 2026 dan angka tersebut merupakan angka pertumbuhan yang tertinggi di antara negara-negara G20. Di sisi lain, angka inflasi Indonesia masih tetap terjaga di kisaran target Bank Sentral, yaitu 2,5 plus minus 1%, tepatnya di 2,4% secara tahunan pada bulan April 2026. Ditambah lagi, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus untuk bulan ke-71 secara beruntun sejak Mei 2020. Tadi dibahas dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai nilai tukar. Berkaitan dengan dua hal penting mengenai nilai tukar. Bahwa yang pertama nilai tukar sekarang itu undervalue. Undervalue dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat. Kenapa undervalue? Tadi disampaikan oleh Pak Menko Bergon, fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi, 5,61%. Inflasi rendah. Kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat. Nah, kenapa dalam jangka pendek ini ada tekanan-tekanan nilai tukar? Sebabnya ada dua, yaitu ada faktor global dan kemudian pada faktor-faktor musiman. Faktor globalnya apa? Yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47%. Demikian juga dolar yang menguat. Dan Pak Menko tadi mengatakan terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia. Nah, memang dalam secara musiman April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen,
ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan strategi untuk turut mencegah rupiah, yaitu dengan merevisi aturan kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri, serta merencanakan penerbitan surat utang berdenominasi mata uang yuan atau pandabon. Penggunaan yuan sebagai alternatif mata uang pembiayaan dinilai membantu mengurangi dominasi dolar dalam struktur utang. Dan hal ini dapat membantu menjaga stabilitas rupiah saat terjadi perubahan besar terkait nilai tukar secara global. Terkait dengan regulasi devisa hasil ekspor sumber daya alam, jadi revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50%, dan juga terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku 3 bulan. Yang kedua, untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam pandabon di Cina dengan bunga yang lebih rendah, sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut.
tak terhindarkan